Allah itu mempunyai 100 rahmat. Di antara yang 100 itu cuma satu yang diturunkan oleh Allah ke dalam dunia ini. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu ada 100. Dari 100 itu yang Allah turunkan ke dunia ini cuma satu. Rahmatnya Allah cuma satu yang Allah turunkan. Artinya apa? Betapa sayangnya Allah tadi itu terhadap hambanya. Ya. Seorang ibu juga lihat betapa sayangnya dia terhadap anak-anaknya. Nabi kita Muhammad betapa sayangnya juga kepada umatnya. Tapi yang demikian tadi itu, sayangnya ibu kepada anak, ya, sayangnya kepada umat, ya, itu cuma dari satu rahmat yang Allah turunkan ke dalam dunia ini. Berarti ada 99 rahmat Allah yang disimpan oleh Allah untuk hambanya nanti di akhirat. Satu cuma rahmat Allah turunkan ke muka bumi ini, ke dunia ini. Coba lihat macam mana sayangnya ibu kepada anaknya. Coba, ya, macam mana sayangnya orang tua kepada anak. Mana tuh macam mana sayangnya kepada si ibu. Luar biasa kasih sayangnya ibu kepada si anak. Rela susah, rela payah, asal anaknya bahagia. Itu ibu. Dia rela tidak makan asal anaknya makan, rela tidak tidur asal anaknya tidur, rela sakit asal anaknya sehat. Itu ibu itu. Sayangnya ibu seperti itu, rahmat hati ibu seperti itu kepada anak, itu baru bagian satu rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia ini, dibagi-bagi yang satu untuk kepada seluruh makhluknya. Lihat macam gitu sayangnya ibu. Bagaimana yang 99 rahmat kasih sayang Allah yang Allah simpan nanti untuk hambanya di akhirat. Ya, itu kasih sayang ibu itu macam itu. Ada kan di zaman Nabi SAW ada seorang pemuda yang ketika mau wafat ditalkin tapi tidak bisa mengucap, sampai Nabi Muhammad SAW datang mentalkinkan tidak bisa terucap la ilaha illallah, ya, tidak bisa terucap. Sampai Nabi SAW bertanya kepada sahabat, kata Nabi SAW, apakah pemuda ini dulu sholat pas hidupnya? Sholat ya Rasulullah. Puasa dia, puasa ya Rasulullah. Kok bisa begini kata Nabi? Kok ada orang yang seperti ini? Ditalkinkan, sahabat nalkinkan, ya, sampai Nabi yang menalkinkan tidak bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa sebabnya kata Nabi SAW? Apakah dia punya seorang ibu? Dia punya ya Rasulullah. Apa sebabnya? Dia ini ya ukul, dia ini orang yang durhaka kepada ibunya ya Rasulullah. Oh kata Nabi, ini sebabnya. Mana ibunya? Dipanggil ibunya. Ibunya masih ada. Panggil, hadirkan. Dihadirkan si ibu tadi itu. Kata Nabi SAW, wahai ibu, nih makan anakmu. Kata dia, tidak ya Rasulullah, aku sudah terlanjur sakit hati, tidak akan aku maafkan ini anak. Dia durhaka kepadaku. Kata Nabi, apa yang menyebabkan kau begitu marahnya sehingga tidak ada lagi kasih sayangnya kepada dia? Ini apa? Ibu dia, dulu dia pernah menampar aku sampai mataku ini cacat. Ini cacatnya mataku ini karena ditampar oleh si anakku ini. Terus kata Nabi SAW, sudahlah kalau kamu tidak mau memaafkan, ya sudah,
suruh sahabat mengumpulkan kayu bakar, ya, mengumpulkan kayu bakar. Dengar ibunya Nabi SAW menyuruh sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, tanya namanya, ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar? Ya, untuk membakar anakmu ini. Kenapa ya Rasulullah dibakar anakmu? Lebih baik aku bakar dia di dunia karena tidak mendapatkan maafmu. Lebih baik aku bakar dia di dunia ketimbang dia nanti dibakar Allah di akhirat. Lalu apa kata si ibu tadi itu? Ya Rasulullah, walaupun dia pernah membuat aku cedera, walaupun dia pernah menyakiti hatiku, tapi dia adalah petak darah dagingku. Apakah mungkin aku membesarkan darah dagingku ini hanya untuk kau bakar ya Rasulullah? Kata si ibu, kalau begitu maafkan. Akhirnya sama si ibu, dia ya Rasulullah, aku maafkan dia, aku ridhoi dia. Setelah itu ditalkinkan baru bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu yang cacat matanya, sakit hatinya bertahun-tahun, tapi di akhir seperti itu tetap mau memaafkan seorang anak. Itu kasih sayang ibu kepada si anak. Pertanyaannya tinggal kita bagaimana dengan ibu kita? Kita ini dengan mama kita bagaimana? Kadang-kadang kita ini lupa, karena kita sudah menjadi orang tua, kita lupa kepada ibu kita. Karena kita sudah menjadi orang tua, punya anak, kita seakan-akan bukan anak dari orang tua kita. Kadang-kadang kita lupa begitu. Padahal tetaplah, walaupun kita sudah menjadi orang tua, kita tetap menjadi anak daripada kedua orang tua kita. Yang dia wajib bagi kita hukumnya untuk menghormati, menyayangi. Ya, dan ada kata yang lain. Walaupun macam mana keadaan ibu kita tuh, walaupun macam mana, tetap hukumnya diwajibkan berbakti. Di zaman Musa alaihi salam, zaman Nabi Musa itu ada seorang perempuan di satu kampung. Itu dia, perempuan ini memelihara babi berwarna merah gitu, melihara babi, dimandikan kalau pagi, dimandikan, nanti diberi pakaian yang bagus, ditempatkan yang bagus. Seekor babi tadi itu. Hanya sama orang-orang sekampung heboh. Kok perempuan ini memelihara babi sih? Kan babi ini hukumnya najis. Yang binatang yang menjijikan najis ini, kenapa dia melihara? Akhirnya perempuan tadi ditanyain, dipanggil oleh yang nggak tahu, oleh Nabi Musa alaihissalam, dipanggil oleh perempuan, kenapa kamu memelihara ini? Apa kau tak tahu hukumnya begini? Kata si perempuan tadi, aku tahu hukumnya kalau babi itu adalah najis. Tapi kalian tahu tak, babi ini adalah orang tuaku, ibuku yang dikutuk oleh Allah karena perbuatan dosanya. Seekor babi ini adalah mamaku yang karena dia ahli maksiat dikutuk oleh Allah menjadi seekor babi. Bagiku, walaupun apa bentuknya, babikah itu, dia tetap adalah ibu. Tetap dipelihara ibunya tadi itu, berbakti kepada si ibu. Berkat baktinya si anak tadi ini, akhirnya apa? Diampuni dosa ibu tadi itu, dan ibunya tadi dikembalikan lagi oleh Allah menjadi bentuk manusia. Berkat baktinya seorang anak. Ibu kita tuh walaupun kurang ibadahnya, kurang ini, kurang itu, tapi kalau kita sebagai anak berbakti, bisa menyenangkan hati kedua orang tua kita, dosa-dosa mereka itu diampunkan berkat baktinya kita. Tapi kalau kita nyakiti hati dia, berbicara dengan kasar, berbicara dengan membentak, ya, memasangkan wajah kepada orang tua, ya, durhaka sama mereka, ya. Kadang-kadang kita kan begitu, ya, kadang-kadang kita begitu. Jadi bagi kalian yang masih ada orang tua, jaga orang tuanya, sayangi orang tuanya, mumpung masih bisa lihat wajahnya, ya, mumpung masih bisa lihat wajah cantik ibu, mumpung masih bisa lihat gagahnya, gantengnya seorang ayah. Ada masanya itu tak terlihat. Coba kalian tanya yang sudah tak bisa melihat ayah dan ibunya, macam mana rasanya? Mohon kepada Allah untuk mimpi ketemu ibu dan diberi sama Allah. Ya.
berharap-harap kepengen tetap mendengarkan suara ibu dan diberi sama Allah. Selagi ada orang tua, ayah dan ibu, jaga betul-betul. Kalau dekat ibunya dijenguk, kalau jauh ditelepon. Setiap hari, jangan tunggu seminggu sekali. Kalau dekat jenguk, kasih apa yang dia suka. Apa yang dia suka, selagi kita mampu berikan. Si ibu, jangan sehari tidak sampai ketemu ibu. Nanti ada masanya kita selama-lamanya tidak bakal ketemu. Wallahu a'lam, di surga apa masih bisa ketemu. Di akhirat masih bisa ketemu. Mau pulang dari pondok masih ada ibu kita. Pulang dari pondok masih ada ayah kita. Ya macam mana usaha mereka? Mereka kurang ibadah demi kita banyak ibadah. Mereka kurang uang demi kita pendidikan agama. Mereka kurang istirahat demi keberhasilan si anak itu orang tuanya. Jadi yang masih ada orang tua yang menuntut ilmu, benar-benar menuntut ilmu. Buktikan kau bisa membahagiakan orang tuamu dari jalur ilmu. Orang tua yang sudah di alam kubur, ya, berusaha berbakti. Kata Imam Syafi'i mengatakan, yang bisa membalas jasa kedua orang tua itu adalah apa dia? Apabila anak itu dapat mengajar di hadapan orang tuanya, memberi manfaat di hadapan orang tuanya, membagikan ilmu di hadapan orang tuanya, dan orang tuanya menangis bahagia karena si anak hidupnya bermanfaat. Itu hampir bisa melunasi daripada jasa kedua orang tua itu, kata Imam Syafi'i. Kalau kau kasih uang miliaran nggak bisa. Kau berangkat dari Tungkal nih, gendong ibumu, tawaf di Mekah, kembali dalam keadaan kau gendong berjalan, bahkan berjalan di atas kepalamu. Kata sahabat Ibn Abbas, tidak bisa. Jangankan seluruh jasa ibu, satu jeritan ketika ibu melahirkan itu tidak bisa terbalas. Yang orang tua sudah ada, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dibaca setiap hari, minimal setiap sujud terakhir dalam sholat. Yang orang tua masih ada, berbaktilah, senangkan hati kedua orang tua. Apa yang menurut dia kesenangan dia itu diikuti sekali kita mampu. Mudah-mudahan kita tergolong anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang senantiasa menghargai orang tua, dan mudah-mudahan kalau anak-anak kita juga dijadikan oleh Allah anak-anak yang berbakti kepada kita juga kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin.